Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Rida Hafdi dengan NIM 200320147. Saya dari S1 Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Malik Saleh. Jadi pada kesempatan video kali ini saya ingin meresum sedikit materi daripada mata perkuliahan pengelolaan perkebunan yang kami pelajari pada pertemuan yang kedua di MK semalam, yaitu kami membahas tentang ruang lingkup perkebunan dan agribisnis kelapa sawit yang dibimbing langsung oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution SSTMP. Nah, jadi sebelum kita membahas lebih jauh tentang ruang lingkup perkebunan dan agribisnis kelapa sawit, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perkebunan. Hal yang paling mendasar. Nah, perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah ataupun media tumbuh yang lainnya dalam ekosistem yang sesuai, yang dimulai dari proses mengolah hingga memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut. Tentunya hal ini dilakukan dengan bantuan ilmu pengetahuan serta teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Sebenarnya ada banyak definisi perkebunan yang dikemukakan juga oleh sumber-sumber yang lainnya. Seperti Anda bisa melihat definisi perkebunan menurut Peraturan Menteri Pertanian atau Perkebunan. Kemudian ada juga menurut Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan tahun 2004. Dan ada juga menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014. Nah, poin yang selanjutnya yaitu dasar hukum perkebunan. Bagaimanakah dasar sehingga adanya hukum perkebunan di negara kita ini? Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 dinyatakan bahwa perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan keberlanjutan. Kemudian berdasarkan juga keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan. Sebenarnya ada banyak juga dasar hukum perkebunan yang dikemukakan dalam sumber lain, yaitu dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004. Di situ ada banyak pernyataan tentang perkebunan yang diselenggarakan dengan tujuannya untuk apa. Kemudian dasar hukum perkebunan menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan juga mengatur tentang cara pengolahan dan pemukaan lahan yang tercantum dalam 3 ayat dan dalam 1 pasal, yaitu dalam pasal 32 ayat 1, pasal 32 ayat 2, dan pasal 32 ayat 3. Selanjutnya, poin yang paling penting yaitu fungsi daripada perkebunan. Tentunya setiap hal yang kita lakukan, tentu kita ingin mendapatkan manfaat serta fungsi daripada hal tersebut. Nah, fungsi daripada perkebunan menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014, di sini ada 3 poin pokok utama tentang fungsi daripada perkebunan, yaitu poin ekonomi, ekologi, dan sumber budaya atau sosial budaya. Selanjutnya, poin yang selanjutnya yaitu memasarkan hasil perkebunan. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan jasa perkebunan. Untuk mencapai hasil usaha industri pengolahan perkebunan yang mampu berdaya saing lebih tinggi, pemerintah menetapkan sistem mutu produk olahan hasil perkebunan dan pedoman industri pengolahan hasil perkebunan yang baik dan benar sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Nah, di samping kita dalam memasarkan hasil perkebunan, ada juga beberapa hal-hal yang dilarang dalam memasarkan hasil perkebunan. Tentunya hal-hal yang dilarang ini akan bertentangan dengan hukum dan aturan norma-norma yang telah diberlakukan. Jadi, hal-hal yang dilarang di sini yaitu seperti memalsukan mutu hasil perkebunan, kemudian menggunakan bahan penolong untuk pengolahan atau mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain,
Selanjutnya dilarang mengiklankan hasil usaha perkebunan yang dapat menyesatkan konsumen, artinya dengan jenis tipuan-tipuan. Kemudian yang terakhir ada juga dilarang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan atau pencurian. Konsekuensi atas pelanggaran peraturan ini akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan aturan-aturan yang telah diberlakukan. Selanjutnya poin yang selanjutnya yaitu jenis usaha perkebunan. Sebelum menjalankan usaha perkebunan, perlu diketahui terdapat 3 jenis usaha perkebunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan ataupun Undang-Undang Perkebunan. Nah, berikut ini 3 jenis usaha perkebunan tersebut, yaitu tercantum dalam pasal 41 Undang-Undang Perkebunan. Di dalam pasal ini dijelaskan bahwasanya di dalam undang-undang terdapat 3 jenis usaha perkebunan, yaitu yang dijelaskan dalam pasal 41 Undang-Undang Perkebunan. Yang pertama yaitu usaha budidaya tanaman perkebunan. Kemudian yang kedua ada usaha pengolahan hasil perkebunan. Dan yang ketiga yaitu usaha jasa perkebunan. Nah, untuk usaha budidaya tanaman perkebunan dan usaha pengolahan hasil perkebunan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan yang tentunya sudah memiliki hak atas tanah ataupun izin daripada usaha perkebunan. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu tingkatan manajemen. Nah, ini sangatlah penting untuk dipelajari. Tingkatan manajemen di sini ada 3 macam, ada top manajemen, middle manajemen, dan lower manajemen. Yang pertama yaitu top manajemen. Di dalam top manajemen di sini, manajer tingkat atas atau lebih dikenal sebagai manajer senior. Manajer di posisi seperti ini ada yang disebut sebagai CEO atau Chief Executive Officer, dan juga Managing Director, Presiden, dan Chief Executive Officer atau CFO. Nah, manajer puncak di top manajemen di sini membuat keputusan-keputusan daripada mengarahkan operasi perusahaan sehari-hari. Mereka menetapkan tujuan dan strategi perusahaan, termasuk kebijakan perusahaan dan rencana bisnis. Kemudian yang kedua yaitu ada middle management. Manajer tingkat menengah berada di bawah manajer tingkat atas. Jadi middle management seperti manajer departemen atau HOD, kemudian manajer cabang, manajer regional atau manajer umum atau yang disebut dengan GM. Kemudian eksekutif tingkat menengah yang ditugaskan untuk mendukung dan memotivasi eksekutif tingkat bawah untuk mencapai tujuan bisnis mereka, atau memberikan saran dan recommended yang sesuai kepada eksekutif tingkat yang lebih tinggi. Kemudian mereka juga siap untuk melaporkan kepada manajer tingkat atas di top manajemen tadi tentang perkembangan terbaru dalam setiap operasi usaha perusahaan yang telah dilakukan. Baiklah, sesudah tadi kita sudah membahas tentang top management, lower management, middle management. Sekarang tahap yang paling bawah yaitu lower management. Nah, di tingkatan manajemen ini juga dikenal sebagai manajemen lini pertama atau yang paling bawah, yang meliputi manajer dengan posisi seperti supervisor, chief manager operasi, kepala departemen, dan manajer kantor. Manajer tingkat bawah ini bertanggung jawab atas karyawan yang secara langsung memproduksi produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Manajer garis depan biasanya tidak menetapkan tujuan atau sasaran perusahaan, tetapi biasanya hanya berbagi keputusan dan tujuan terbaru. Nah, yang diberikan oleh manajer menengah dan manajer senior dengan karyawan masing-masing. Manajer tingkat yang lebih rendah memiliki hak istimewa yang lebih terbatas
daripada manajer tingkat yang lebih tinggi. Nah, hak istimewa yang bagaimana yang dimaksud di sini yaitu mereka memiliki dampak yang kuat dan mereka bisa berinteraksi langsung dengan para konsumen perusahaan. Nah, poin yang selanjutnya yaitu konsep perkembangan perkebunan. Ada sangat banyak konsep perkembangan perkebunan. Di antaranya yang telah saya rangkum di sini yaitu yang pertama ada aspek lahan, kemudian aspek bahan tanaman, kemudian aspek keuangan, ada juga aspek modal insani atau human capital, kemudian aspek perizinan, dan ada aspek keamanan. Kemudian selain itu kita juga bisa mempelajari yaitu tentang subsistem kelapa sawit, di mana terdapat poin-poin dasar seperti subsistem industri hulu, subsistem perkebunan sawit, kemudian ada subsistem industri hilir, subsistem pemasaran, hingga subsistem jasa penunjang. Kemudian pembahasan tentang ekspor komoditi unggulan perkebunan Indonesia. Di sini ekspor ekspor produksi bahan baku daripada komoditi unggulan perkebunan Indonesia pada tahun 2017. Di mana pada tahun 2017 karet alam diekspor senilai 5.100 US dollar. Kemudian karet sintetis sebanyak 488 US dollar. Kemudian minyak sawit 20.720 US dollar. Kemudian biji kopi 1.187 US dollar. Biji kakao 54 US dollar. Buah kakao 3 US dollar. Kemudian olahan kakao 1065 US dollar, minyak kelapa murni 423 US dollar, minyak kelapa mentah 2 US dollar, dan kopra 391 US dollar. Baiklah, mungkin tidak ada lagi poin-poin penting. Adapun hal-hal yang ingin saya sampaikan pada materi ruang lingkup perkebunan dan agribisnis kelapa sawit. Jadi hanya sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.